Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Sumayatulaini. Nomor induk mahasiswa 190105172. Jurusan Tadris IPS Ekonomi semester 3 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang dimana bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pembelajaran, prinsip-prinsip metode, dan juga menjelaskan sistem serta pendekatan pembelajaran. Yang pertama, hakikat pembelajaran. Guru adalah subjek pembelajaran siswa. Belajar yang dilakukan oleh siswa berkait erat dengan usaha pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Peranan guru sangat penting, lebih-lebih jika siswa belum mengetahui pentingnya belajar. Proses belajar merupakan internal peserta didik adalah suatu yang tidak dapat diamati namun dapat dipahami oleh guru. Kaitan antara belajar dan pembelajaran sangat erat. Pembelajaran pada dasarnya suatu proses kegiatan guru yang ditujukan kepada siswa dalam menyampaikan pesan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta membimbing dan melatih siswa. Peran guru ialah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharuan atau inovator, dan model teladan bagi siswa-siswanya. Sedangkan peran siswa adalah sebagai konsumen yang menelaah serta mengembangkan materi yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu B. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran menurut Piaget, proses pembelajaran dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Penentuan topik tersebut dibimbing dengan beberapa pertanyaan. Contohnya seperti pokok pembahasan manakah yang cocok untuk eksperimentasi, topik manakah yang cocok untuk memecahkan masalah, dan topik manakah yang disajikan pada tingkat manipulasi fisik sebelum secara verbal. Langkah kedua yaitu memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Hal ini dibimbing dengan pertanyaan seperti, apakah aktivitas itu memberikan kesempatan untuk melaksanakan metode eksperimen? Yang kedua, dapatkah kegiatan ini menimbulkan pertanyaan siswa? Yang ketiga, apakah aktivitas itu dapat menghasilkan aktivitas fisik dan kognitif? Berikutnya, langkah ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengumpulkan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Biasanya pertanyaan ini lanjut yang memancing berpikir seperti bagaimana jika dan membandingkan materi apakah cocok untuk menimbulkan pertanyaan spontan. Langkah terakhir atau langkah keempat yaitu menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi atau bimbingan pertanyaan ini berupa seperti segi kegiatan apakah yang menghasilkan minat dan keterlibatan siswa yang besar, segi kegiatan manakah yang tak menarik dan apakah alternatifnya, dan apakah kegiatan itu dapat dijadikan modal pembelajaran lebih lanjut. Selanjutnya, menurut Dimjati dan Mudjino 1994 terdapat 7 prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Memperhatikan dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Berpengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. 7. Perbedaan individual. Lanjut ke bagian C, metode pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran adalah cara yang
di dalam fungsinya merupakan alat untuk tujuan pembelajaran tersebut. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam metode ini ada 9, antara lain 1. Metode ceramah, yang dimana di sini guru menjelaskan dan menyampaikan secara verbal. Melalui ceramah ini diperlukan keterampilan untuk menjangkau tujuan pembelajaran. Adapun 4 keterampilan yang diperlukan yaitu kejelasan, penggunaan contoh, penekan, dan pemberian umpan balik. Metode kedua yaitu metode tanya jawab. Metode pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam menguasai seni bertanya. Hal ini diperlukan beberapa keterampilan yaitu kemampuan berpikir yang jelas dan cepat, pengertian yang tajam dan menangani pertanyaan dan tanggapan siswa. Ketiga, keterampilan dalam membuat kalimat bertanya. Yang terakhir, percaya diri. Lanjut, metode ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Ketika salah satu siswa menyampaikan, maka yang lain mendengarkan. Hal ini biasanya ditinjau dalam penguasaan materi pembelajaran, pembentukan, modifikasi sikap, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, metode keempat yaitu metode kerja kelompok, pemecahan masalah dan penyelesaian tugas dengan melalui proses kelompok. Metode ini seringkali didahului dengan diskusi, jadi diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara teman satu dan teman yang lainnya. Yang kelima, metode simulasi. Metode ini biasa dilakukan untuk melatih keterampilan tertentu dan memperoleh pemahaman tentang suatu konsep tertentu. Contohnya seperti role playing, sosiodrama, dan permainan. Metode keenam yaitu metode demonstrasi. Metode yang dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dan proses terjadinya sesuatu. Lanjut ke metode yang ketujuh yaitu metode tugas. Hal ini perlu dilakukan dengan memberikan tugas atau pekerjaan tertentu. Pemberian tugas tersebut dilakukan dengan maksud melatih analisa siswa tentang pembelajaran tertentu, memecahkan masalah, mengklarifikasi masalah, dan sebagainya. Lanjut ke metode yang ke-8 yaitu pendekatan pembelajaran. Pada dasarnya, belajar bisa di mana saja, seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Pendekatan pembelajaran ini merupakan suatu panutan yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikometrik siswa dalam pengolahan pesan, sehingga tercapai sasaran belajar. Ada 4 macam pendekatan pembelajaran yaitu 1. Pengorganisasian siswa, 2. Posisi guru siswa dalam pengolahan pesan, yang ketiga pencapaian kemampuan, yang terakhir pengolahan pesan. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu yang pertama, pembelajaran berarti partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Secara singkat, agar dalam pembelajaran guru memilih masalah yang berciri kegiatan, prediksi, eksperimentasi, dan ekspansi. Menurut Dijamti dan Mudjono 1994, terdapat 7 prinsip pembelajaran yang telah saya sebutkan di atas. Lanjut ke metode pembelajaran, ada berbagai variasi antara lain ceramah, kerja kelompok, simulasi, demonstrasi, dan tugas. Hal ini biasa kita lakukan pada saat kita berada di kelas maupun di luar kelas.
Pendekatan pembelajaran meliputi pengorganisasian siswa posisi guru dalam pengolahan pesan, pencapaian kemampuan, dan pembelajaran. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.